Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masih bisa bertemu lagi di channel Mudah Belajar Hukum. Terakhir kita membicarakan mengenai percobaan. Ada 4 video. Video yang pertama percobaan saya bahas melalui perundang-undangan, jadi pemanaan dari pasal 53. Kemudian 3 video yang berikutnya itu berdasarkan doktrin. Jadi berdasarkan doktrin, jadi di situ ada polemik menurut para pakar, tetapi juga menafsirkan apa yang ada di dalam pasal 53. Nah, sekarang di video kali ini saya akan menunjukkan, jadi ini ada beberapa rekaman CCTV yang menunjukkan ini ada perbuatan yang sudah selesai dilakukan. Ini contoh realnya. Kemudian ada permulaan persiapan atau perbuatan persiapan, kemudian ada yang sudah perbuatan pelaksanaan. Tetapi semuanya itu sudah niat ya, sudah ada niatnya. Kita flashback dulu sebentar. Jadi kemarin di pasal 53 itu kita membicarakan mengenai percobaan. Di ayat 1-nya pasal 53 itu mengenai syarat. Syarat dikatakan percobaan. Kalau tidak memenuhi syarat ini, itu tidak bisa dikatakan sebagai percobaan melakukan tindak pidana. Syarat yang pertama adalah adanya niat. Nah, adanya niat ini berarti adanya maksud ya. Adanya maksud, adanya kehendak. Beberapa pakar kemarin, kalau kita kembali ke teori atau pendapat para pakar, menurut doktrin, niat ini disamakan dengan kesengajaan. Jadi sengaja untuk melakukan perbuatan yang dimaksud. Nah, perbuatan ini adalah perbuatan pidana. Kemudian syarat yang kedua yaitu permulaan pelaksanaan. Di dalam undang-undang hanya dikatakan adanya permulaan pelaksanaan. Tetapi para pakar kemudian membagi menjadi 2, karena ini nanti akan istilahnya membuat 2 jalan, apakah orang ini benar melakukan percobaan atau tidak. Kadang-kadang perbuatan pelaksanaan itu agak istilahnya agak jumbo ya, agak crash dengan perbuatan persiapan. Misalkan saya kasih contoh, si Bambang sama si Bejo ya. Si Bambang akan membunuh si Bejo. Nah, melalui apa? Melalui menggantung si Bejo. Jadi Bambang akan membunuh Bejo, akan digantung. Nah, si Bambang ini membeli peralatan, misalkan kursi, terus kemudian dia membeli tali untuk menggantung itu. Kemudian dia juga menyiapkan tali untuk menggantung, kemudian dia juga menyiapkan tali untuk mengikat tangan Bejo ke belakang begitu ya. Nah, itu ketika si Bambang ini membeli alat-alat tersebut, ini bukan merupakan perbuatan pelaksanaan, tetapi perbuatan persiapan. Ketika tidak terjadi pembunuhan, misalkan gagal karena ketahuan orang atau apa, misalkan ketika di jalan, ketika si Bambang mau mengajak Bejo ke pohon yang dimaksud untuk menggantung Bejo ini, ya, di jalan ketahuan orang. Nah, ini belum perbuatan pelaksanaan. Nah, ini beda, ini masih persiapan ya. Jadi beda ketika si Bejo itu sudah ada di pohon tersebut, kemudian si Bambang sudah mulai membekap atau sudah mulai mengikat. Nah, itu sudah ada perbuatan pelaksanaan. Nah, yang ini bisa dikatakan percobaan melakukan tindak pidana. Tetapi yang tadi, sebelum sampai ke pohon kemudian ketahuan sehingga tidak jadi dilakukan tindakan oleh si Bambang, itu masih perbuatan persiapan. Ini menurut para pakar. Kemudian yang ketiga, ini ada syarat tidak selesai bukan karena kehendak pelaku. Nah, bukan karena kehendak pelaku ini banyak ya kemarin menurut para pakar, karena alasan fisik juga, terus kemudian karena ini ada 2, pengunduran diri secara sukarela. Jadi memang benar-benar
membatalkan perbuatannya. Jadi pelaku membatalkan perbuatannya, dia mau mencuri sepeda motor, terus kemudian nggak jadi dikembalikan aja gitu. Atau ketika dia sudah mulai menstarter sepeda motor yang akan dicuri, kemudian dia tidak selesaikan perbuatannya, gitu. Jadi dia taruh kemudian dia tinggal. Nah ini pengunduran diri secara sukarela. Kemudian ada tindakan penyesalan. Nah kalau tindakan penyesalan ini dia ingin memperbaiki. Jadi dia ingin memperbaiki apa yang sudah dilakukan. Ini mungkin ada contoh yang kemarin Ares tentang sumpah palsu ya. Jadi di video yang menurut doktrin, video yang kedua ya, insya Allah video yang kedua ini ada tindakan penyesalan. Itu Ares mengenai sumpah palsu. Jadi awalnya orang ini ketika bersaksi di pengadilan itu dia tidak memberikan kesaksian yang benar. Ketika hakim mengatakan apabila Anda tidak memberikan kesaksian yang benar, nah dengan ancaman hakim yang begitu, kemudian dia tidak jadi atau membenarkan semua kesaksiannya. Jadi kesaksiannya menjadi benar kembali. Nah ini saya tunjukkan contohnya. Ini ada 3 video, coba kita perhatikan yang ini. Ini ya, fokus ke ini. Ada sepeda motor, itu tadi ditunjukkan pukul 2 ya, dini hari ya. Ini pukul 4. Tadi pukul 2 ada orang yang mengintai tadi yang sepeda motor, terus kemudian yang punya rumah mengunci pagarnya. Nah setelah itu pukul 4 ya kembali lagi ini mengintai. Nah ini kelihatan yang punya rumah keluar dan mengunci. Nggak tahu ini apa yang dikatakan, apa yang diperbincangkan. Mungkin dia pura-pura menanyakan rumah atau bagaimana ya, ini nggak jelas juga. Setelah itu dia pergi dan tidak kembali lagi. Nah, apakah perbuatan ini, nah ini misalkan ini namanya Fulan sama Bahlul misalkan ya, apakah perbuatan mereka ini bisa dikatakan sebagai percobaan pencurian? Nah ini melihat ada sepeda motor banyak di sini ya. Nah ini zaman sekarang membuka gembok pagar itu gampang sekali ya. Makanya dia sudah mengintai itu. Kalau tidak ada orang sama sekali, mungkin yang punya rumah nggak keluar nih sudah dibuka ini gemboknya. Gitu. Nah ini menurut ilmu ya atau menurut perundang-undangan tadi, menurut pasal 53 niatnya sudah ada karena dia sudah mengintai itu dan niat sepertinya dia memang berniat untuk mengambil ini sepeda motor nih, melakukan pencurian. Biasanya begitu ya, rata-rata manusia begitu. Kita tahu di mana pasti bergonjangan begini, nanti yang satu yang digoncang ini mengendarai sepeda motor curian. Nah ini belum masuk pencurian, ini masih perbuatan persiapan ya. Nah kita lihat video yang berikutnya. Ini memang dari CCTV jadi agak nggak jelas ya, tapi coba kita analisa. Udah sepi, ini video yang kedua.
Ini ada di Swalayan, ini ada nggak tahu Alfamart atau Indomart atau apa begitu. Kita lihat ini ya, fokus ini sudah melakukan permulaan pelaksanaan. Nah ini dia sudah memasukkan entah itu apa alat bantu untuk membuka kunci itu ya. Nah kemudian ada orang yang mengetahui dari sini. Nah orang yang mengetahui dari sini yang tadi lompat itu, nah ini lalu dipukul ini orangnya. Jadi dia dua orang, satunya orang yang melihat ke dalam. Jadi temannya itu melihat ke dalam, melihat apakah yang punya sepeda motor tadi melihat ke sini atau akan keluar. Nah ini dipukuli ya. Dipukul ini sering terjadi di masyarakat ya. Ini namanya agent resting. Jadi main hakim sendiri. Sebenarnya nggak usah dipukuli, dipegang kemudian dibawa ke kantor polisi dilaporkan. Karena pencurian ini delik biasa, jadi siapapun bisa melaporkan. Nah, kalau ini memang niat sudah ada. Jadi ini tadi videonya dipotong ya. Awalnya dia sudah lama berada di sini, dia mengintai lama sekali di sini. Jadi dia seakan-akan sebagai tukang parkir di sini. Tapi bocor itu banget. Kalau ini permulaan pelaksana sudah ada jelas. Tadi kalau misalkan tidak ada orang yang tadi melompat tadi, itu sudah berhasil dia membuka kunci sepeda motor kemudian dia bawa. Nah ini masuk percobaan. Ada video satu lagi. Nah ini tadi ya, jadi dia sudah berhasil mengambil handphone di sini. Nah ini yang punya handphone ini sibuk, jadi dia tidak melihat HP-nya dicuri, tapi dia sudah memandang ke sini loh, HP saya mana itu, nggak ada HP-nya ya. Sudah diambil. Dah orang ini pura-pura beli, tapi lama-lama dia curiga karena dia mungkin sebentar begitu melihat orang ini ke sini tadi. Nah, kira-kira pertanyaannya, Mas, lihat nggak HP di sini? Kira-kira begitu ya. Hati-hati loh Mas, ada CCTV gitu. Nah, kita lihat selanjutnya. Nah, ternyata benar. Ini dia curiga. Nah mungkin dia, iya kamu yang ambil, saya lihat kamu tadi ke situ. Nah kemungkinan begitu. Ini tadi dijemput dan temannya, ada temannya ini, mungkin dijemput temannya ini, mungkin kemungkinan. Nah kemudian ada yang memberhentikan, Nah iya kamu yang ambil, turun dulu. Nah kemudian diperiksa. Waduh. Nah ini tadi gimana akhirnya, apakah tertangkap orangnya karena tadi sudah naik sepeda motor begitu ya. Nah kalau yang terakhir ini apakah masuk percobaan pencurian? Coba ditulis di komen yang terakhir ini, apakah dia sudah merupakan tindak pidana pencurian masuk ke pasal 362 ataukah percobaan, jadi 362 jungto. Nah jungto ya, jungto itu berhubungan dengan pasal 53 percobaan pencurian karena tidak selesai kan, karena dia ketahuan. Jadi apa yang dituju itu adalah dia memperoleh handphone itu, mendapatkan keuntungan dengan mencuri handphone itu nggak tercapai karena ketahuan. Nah ini beberapa video mengenai percobaan tindak pidana. Semoga bermanfaat dan kita mengetahui praktek dari atau kondisi real atau fenomena dari contoh ya pasal 53 KUHP.
Saya akhiri, semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap berada di channel Mudah Belajar Hukum. Jangan lupa pula untuk like, komen, subscribe, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.